Terima kasih kepada MC kita yang keren dan kece ini ya, Afif dan Putri, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya. Selamat pagi hadirin peserta webinar sekalian. Perkenalkan, nama saya Cita, yang hari ini akan menjadi moderator pada webinar acara Opening Ceremony Innovation AMSA UNER 2021. Nah, pada webinar hari ini kita mengangkat judul The Orthopedic View of Spinal Muscular Atrophy, What is it and How to Manage it? Yang akan dibawakan oleh Dr. Komang Agung Irianto S, spesialis ortopedi traumatologi konsultan. Akan tetapi, dari Dr. Komang sendiri ada tindakan medis darurat, sehingga diwakilkan oleh sejawatnya, yaitu Dr. Carlos Gracia Supriantono Binti, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan spine. Sebelum Dr. Carlos memberikan materi webinar pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Carlos. Dr. Carlos Gracia Supriantono Binti, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan spine, merupakan seorang dokter spesialis ortopedi yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis ortopedi dan traumatologi pada tahun 2009 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian beliau menjalani pendidikan lanjutan subspesialis tulang belakang pada tahun 2013 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Carlos saat ini berpraktik di Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi Surabaya dan RSUD Dr. Suwandi Surabaya sebagai dokter bedah tulang. Dr. Carlos juga merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Carlos Gracia Supriantono Binti, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan spine. Selamat pagi, Dr. Carlos. Selamat pagi, Dr. Carlos. Apakah Dr. Carlos sudah hadir bersama kita? Mungkin ada kendala jaringan ya. Mungkin bisa ditunggu sebentar ya, teman-teman. Baik, ini. Selamat pagi, Dr. Carlos. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Baik, selamat pagi, Dr. Carlos. Ini mohon maaf sebelumnya. Ini teman-teman, apakah suara saya terdengar ya? Dengan jelas ya? Terdengar, Mbak Cita. Agak terputus-putus ya. Oh iya, oke sebentar ya. Oke, apakah ini sudah lebih jelas? Ya. Oke, baik. Selamat pagi, Dr. Carlos. Bagaimana Selamat kabarnya, pagi. dokter? Baik, sehat. Baik, sehat selalu ya, dokter. Dokter, hari ini Dr. Carlos akan menyampaikan materi mengenai the orthopedic view of spinal muscular atrophy, what is it and how to manage it. Nah, baik dok, tanpa berlama-lama lagi, untuk Dr. Carlos, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selamat pagi. Kesempatan pagi ini saya sedikit mau membicarakan atau membagi informasi mengenai the orthopedic view of spine muscular atrophy. What is it and how to manage? Pada dasarnya saya menggantikan atau mewakili Dr. Komang Agung Irianto juga, yang sama-sama kami dalam divisi tulang belakang. Jadi pada pagi hari ini kita bicarakan tentang spinal muscular atrophy. Apa yang dimaksud dengan spinal muscular atrophy? Kita bahas sedikit atau kita singgung sedikit supaya kita bisa tahu yang dimaksud dengan spinal muscular atrophy atau kita singkat SMA. Spinal muscular atrophy itu merupakan suatu kelompok gangguan neuromuskuler yang ditandai dengan degenerasi alfa motor neuron di sel tanduk anterior atau biasa kita kenal dengan anterior horn cell, sumsum tulang belakang. Kemudian mengakibatkan
atrofi dari otot progresif, kemudian bisa juga menyebabkan kelemahan, dan bahkan bisa sampai kelumpuhan. Spinal muscular atrophy ini diwariskan secara autosomal resesif yang merupakan hasil dari delesi atau mutasi homozigot pada gen survival motor neuron 1 atau biasa kita singkat SMN1 yang terlokalisasi pada area ini. Nah, ini suatu gambaran saja skematik bahwa pada daerah anterior horn cell, kemudian bila terjadi gangguan pada sarafnya, maka pada otot akan terjadi kelemahan ataupun terjadi atrofi pada ototnya. Gejala dan manifestasi klinis dari spinal muscular atrophy bisa mengenai beberapa sistem. Misalnya pada sistem saraf dan otot bisa menyebabkan terjadinya kelemahan otot, kontraktur sendi, kelemahan dan melemahnya refleks tendon. Pada saluran nafas, pada kondisi yang berat, bisa terjadi kegagalan pernafasan, bisa terjadi paralisis atau paresis dari diafragma, dan bisa terjadi stridor inspirasi. Pada sistem saraf otonom dan sensoris, bisa terjadi kerusakan saraf otonom dan sensorik, dan juga bisa menyebabkan berkurangnya kepekaan terhadap rasa sakit dan suhu. Jadi, manifestasi klinis dari spinal muscular atrophy ini bisa mengenai beberapa sistem tubuh kita. Spinal muscular atrophy itu ada beberapa penyakit yang mirip, yang biasa kita sebut differential diagnosis. Jadi differential diagnosis dari SMA ini misalnya amyotrophic lateral sclerosis, congenital muscular dystrophy, congenital myopathies, disorder of carbohydrate metabolism, Duchenne muscular dystrophy atau biasa kita singkat DMD, emergent management of myasthenia gravis. Jadi ini adalah kelainan-kelainan yang mirip dengan spinal muscular atrophy. Spinal muscular atrophy itu ada beberapa tipe, ada 5 tipe yang biasa kita kenal. Pada tabel ini kita bisa melihat tipe 0 itu biasanya pada usia-usia prenatal atau bayi baru lahir. Gejala-gejala yang timbul atau yang tampak pada kelompok tipe ini yaitu ada kelemahan pada otot yang parah, terdapat kontraktur sendi, kemudian seringkali pada tipe 0 ini membutuhkan bantuan pernafasan karena sudah terjadi gangguan pernafasan sejak masih bayi baru lahir. Kalau tipe 1 itu biasanya pada usia 0 sampai 6 bulan itu tampak gejala ketidakmampuan untuk mengontrol kepala atau belajar duduk secara mandiri. Otot-otot interkostal atau otot-otot di dada itu sangat terpengaruh dengan gerakan diafragmanya. Kemudian pernafasannya paradoks, tidak adanya refleks, kemudian hipotonia, kelemahan bulbar, fasikulasi lidah, dan kegagalan pernafasan pada otot pernafasannya. Kalau tipe 2, itu usianya pada usia 6 sampai 18 bulan. Ini biasanya tampak gejala tidak dapat berdiri atau berjalan tanpa penyangga. Kemudian terdapat kelemahan proksimal terutama mengenai kaki dan tidak adanya refleks. Kemudian juga terdapat gejala seperti tremor halus pada tangan atau yang biasa disebut poliminiomyoclonus. Ya. Pada tipe 3 biasanya pada usia di atas 18 bulan, biasanya terjadi kelemahan pada proksimal terutama mengenai kaki, sehingga biasanya cara berjalannya itu model waddling gait, atau kemudian juga ada Gowers maneuver dan refleks depresi dan hipertrofi pada betisnya. Kalau yang tipe 4 biasanya pada usia dewasa timbulnya, gejalanya relatif lebih ringan, gejalanya ringan hingga sedang ya, dengan ambulasi yang dapat dipertahankan dan tidak ada masalah dengan menelan atau masalah pada pernafasan. Ini adalah penjelasan-penjelasan mengenai tipe dari spinal muscular atrophy.
Pada tipe 0 tadi yang sudah kita singgung tadi, biasanya pada neonatus yang kemudian mengalami kelemahan berat dan hipotonia dengan riwayat penurunan gerakan pada waktu janin di dalam kandungan. Jadi sudah ada riwayat pada waktu dalam kandungan ada penurunan gerakan dari janinnya. Nah, pada pemeriksaannya, bayi dengan tipe 0 ini biasanya memiliki arefleksia, diplegia wajah, defek pada septum atriumnya dan kontraktur sendi, dan bisa terjadi gagal nafas, ya, pada waktu masih neonatus. Kalau pada tipe 1, atau biasanya juga dikenal tipe 1 ini sebagai penyakit Wernicke-Hoffmann, muncul gejala seperti hipotonia, gangguan atau kontrol kepala yang buruk, kemudian refleks tendonnya berkurang atau tidak ada sebelum usia 6 bulan. Pada menelan, makan, dan penanganan bagian oral terpengaruh sebelum usia 1 tahun. Juga terjadi hipotonia dengan manifestasi postur kakinya itu seperti kaki katak, atau biasanya kita bilang frog leg ketika berbaring, dan kontrol kepala yang kurang baik hingga tidak ada. Pada tipe 1 ini juga terdapat kelemahan-kelemahan pada otot interkostal, sehingga mengikuti gerakan diafragmanya, kemudian dadanya itu berbentuk seperti lonceng. Jadi ada pada tipe 1 ini, bentuk dari dadanya itu berbeda, ya. Dan pola pernafasannya itu paradoks biasanya. Pada tipe 1 ini juga biasanya kita bisa melihat tanda atau gejala kelemahan pada wajah, kemudian otot lidah dan faringnya melemah, sehingga pada tipe 1 ini biasanya bayi atau anak ini berisiko mengalami aspirasi. Pada waktu menelan itu mengalami aspirasi, sehingga terjadi masalah atau gangguan pada pertumbuhannya. Nah, ini adalah contoh atau gambar dari spinal muscular atrophy tipe 1. Jadi terdapat kelemahan pada otot-ototnya, sehingga pada saat bayi atau anak diangkat terjadi postur seperti ini, kepala seperti tidak dapat kuat mengangkat. Pada spinal muscular atrophy tipe yang kedua, ini tanda-tandanya ini mengalami keterlambatan perkembangan motorik. Tetapi pada tipe 2 ini, si anak mampu untuk duduk tanpa bantuan. Kemudian pada bentuk yang menengah dari tipe 2 ini, kemudian sering terjadi kelemahan pada tungkai proksimal yang progresif. Kelemahannya lebih besar kalau kita bandingkan dengan kelemahan pada ekstremitas atas, pada lengannya. Nah, pada tipe 2 ini sering terjadi atau terkait dengan komplikasi atau kelainan di bidang ortopedi. Misalnya, gangguan perkembangan pada tulang dan sendi, bisa terjadi kelemahan otot, bisa terjadi skoliosis progresif, bisa terjadi kontraktur sendi, atau juga bisa terjadi ankilosis pada mandibulanya. Nah, bila pada tipe 2 ini terjadi kombinasi antara skoliosis dan kelemahan otot interkostal, ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit paru restriktif yang signifikan. Jadi pada tipe 2 ini biasanya sudah tampak kelainan-kelainan atau komplikasi yang berhubungan dengan ortopedi. Kalau tipe 3, biasanya kita juga sebut tipe 3 ini sebagai Kugelberg-Welander disease. Ini pada kelompok ini, anak dapat berjalan tanpa bantuan, tapi juga bisa terdapat kelemahan pada proksimal dari tungkai. Itu lebih besar daripada kelemahan dari lengan. Nah, pada kelompok 3 ini, biasanya anak bisa dapat jalan mandiri, namun kadang-kadang juga bisa terjadi kayak kehilangan kemampuan berjalannya pada masa anak-anak, sehingga pada kelompok ini kadang juga kita temukan perlu alat bantu, perlu kursi roda untuk mobilisasinya.
Nah, pada tipe 3 ini juga bisa ditemukan adanya skoliosis. Tapi kemungkinan terjadinya skoliosis pada tipe 3 ini tidak lebih besar dibanding pada tipe 2. Jadi pada tipe 2 pada umumnya ditemukan adanya skoliosis. Ya. Jadi ini gambaran dari spinal muscular atrophy yang tipe 2 di sebelah kiri dan yang tipe 3 yang di sebelah kanan. Jadi pada gambaran ini tampak bahwa pada umumnya anak dapat mandiri dengan alat bantu ya bisa berjalan. Kalau pada spinal muscular atrophy yang tipe 4 ini biasanya sekitar 5% dari kasus spinal muscular atrophy. Ini pada tipe 4 ini spinal muscular atrophy yang paling ringan kalau kita lihat. Biasanya individunya dapat berjalan dan biasanya terjadi pada orang yang lebih dewasa. Ada yang penelitian menyimpulkan bahwa usia yang paling sering muncul gejala itu usia 30-an atau paling enggak pada saat-saat remaja. Nah, pada spinal muscular atrophy ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan tingkat fungsionalnya, karena dalam perawatannya atau nanti treatmentnya itu akan lebih sesuai bila kita hubungkan dengan tingkat fungsionalnya dia. Sehingga ada klasifikasi yang membagi berdasarkan non-sitter, sitter, atau yang walkers. Yang dimaksud dengan yang non-sitter itu kelompok anak yang belum dapat duduk secara mandiri. Jadi biasanya tipe 1 itu agak kesulitan dalam duduk secara mandiri, itu kita masukkan kelompok non-sitter. Kalau kelompok yang sitter itu pada anak-anak yang bisa duduk sendiri, ya, bisa duduk sendiri, bisa tanpa dibantu, tetapi masih agak ada kesulitan bila berjalan sendiri atau berjalan secara mandiri. Nah, kalau yang kelompok ketiga adalah kelompok walkers, ini anak-anaknya atau kelompok ini bisa berjalan secara mandiri. Nah, seperti yang sudah kita singgung di depan bahwa pada tipe-tipe tertentu kelainan pada spinal muscular atrophy ini didapatkan kelainan yang berhubungan dengan ortopedi. Kelainan-kelainan yang biasanya berhubungan dengan ortopedi biasanya terjadi yang kita temukan adalah misalnya skoliosis, terjadi kontraktur, terjadi fraktur atau patah tulang, atau juga bisa kita temukan ada pelvic obliquity, ya, dan keterlibatan sendi panggul. Nah, jadi pada spinal muscular atrophy ini perlu juga kita periksa mengenai kelainan-kelainan yang berhubungan dengan ortopedi ini. Seperti kita ketahui, bila skoliosis, yang dimaksud dengan skoliosis adalah suatu kondisi medis berupa gangguan pada kelengkungan tulang belakangnya. Jadi tulang belakang yang normal adalah lurus, tapi pada skoliosis ini terjadi kelengkungan yang tidak normal. Ya, seperti kita lihat pada gambar ini, ada kelengkungan pada tulang belakangnya. Yang kalau kita minta membungkuk, ini membungkuknya ini sama dengan pemeriksaan Adam forward bending, itu kita bisa melihat ada tonjolan pada punggungnya. Ya. Nah, skoliosis pada spinal muscular atrophy ini umumnya disebabkan karena ada kelemahan otot di tulang belakangnya. Sehingga kemudian akibat kelemahan itu dan pada anak ini semakin bertumbuh lebih tinggi, kemudian adanya gravitasi yang menarik tulang belakang, sehingga lama-kelamaan dalam usia pertumbuhannya, lengkungannya yang pertama ringan akan bertambah melengkung menjadi lebih berat. Jadi seperti pada contoh gambar ini, yang paling kiri ini adalah
yang normal, tulang belakang maka akan lurus. Kemudian terjadi dalam pertumbuhannya terjadi kelengkungan yang tidak normal pada tulang belakangnya, yang kemudian di tahun-tahun berikutnya pada waktu anak di follow up, kelengkungannya sudah bertambah berat. Memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa pada kelompok spinal muscular atrophy ini, bila terjadi skoliosis maka progresnya atau penambahan kelengkungannya itu agak lebih cepat dibanding tipe skoliosis yang lainnya. Jadi skoliosis itu kan ada beberapa tipe. Tapi pada spinal muscular atrophy ini, kelengkungannya bertambah dari tahun ke tahun itu agak lebih cepat. Sehingga kita harus follow up-nya dengan lebih rentang waktu yang lebih singkat, kemudian harus kita follow up dengan teliti. Nah, ada statement yang mengatakan bahwa hampir 100% pasien pada spinal muscular atrophy tipe 2 dan tipe 3A itu mengalami skoliosis atau mengalami kelengkungan tulang belakang yang tidak normal, ya. Kemudian juga seringkali disertai dengan deformitas pada tulang dadanya dan kemudian bisa menjadi gangguan pernafasan. Nah, tetapi kalau pada spinal muscular atrophy yang mild, ya, perkembangan skoliosisnya biasanya lebih lambat. Itu biasanya misalnya yang ringan, spinal muscular atrophy yang paling ringan kan misalnya tipe 4, itu risiko atau kemungkinan terjadinya skoliosis itu lebih kecil dan penambahan kelengkungannya itu lebih lambat. Nah, kemudian skoliosis pada spinal muscular atrophy ini biasanya 75% hanya satu lengkungan. Nah, jadi lengkungannya biasanya bisa single curve istilahnya kita atau double curve, ya. Jadi 75% pada spinal muscular atrophy ini lengkungannya hanya satu dan 25% lengkungannya ganda atau biasanya kita bilang double curve. Nah, lokasi atau area terjadinya skoliosisnya itu sebagian besar pada torakolumbal. Ini disebutkan bahwa area yang paling sering adalah torakolumbal 50%, kemudian daerah toraks kurang lebih 10%, kemudian daerah lumbal juga kurang lebih 10%. Jadi area yang paling sering adalah torakolumbal. Nah, kalau kita bicara tentang skoliosis, maka skoliosis itu sebenarnya lengkungan yang tidak normalnya itu bukan hanya dari sisi ke sisi, jadi bukan pada hanya lengkungan side to side curve saja, tetapi juga lengkungannya bisa ke arah ke depan seperti orang bungkuk, gitu ya. Jadi juga bisa pada skoliosis ini terjadi tulang belakangnya itu terputar, rotasi. Jadi tulang belakangnya itu melengkung itu dalam 3 dimensi semua arah, dari arah samping ke samping, arah ke depan, dan juga terjadi rotasi. Ya, kita kenal ada bentuk yang kyphotic, kita kenal juga bentuk ada yang lordotic. Jadi pada skoliosis termasuk pada yang spinal muscular atrophy ini terjadi ketidakabnormalan atau lengkungan tulang belakangnya itu tidak normal ke 3 arah. Ke semua arah ya, ke samping-samping, ke depan, dan juga terputar. Ya. Pada spinal muscular atrophy juga terdapat kelainan ortopedi berupa kontraktur. Jadi pada kontraktur ini bisa terjadi pada ekstremitas atas, bisa terjadi pada ekstremitas bawah. Nah, yang kita maksud kontraktur ini terjadi keterbatasan gerakan atau range of motion-nya itu terbatas karena terjadi kekakuan. Ya. Pada spinal muscular atrophy ini bisa terjadi pada usia yang masih sangat dini, 3-5 tahun, kemudian perkembangan dari kontraktur itu sendiri tergantung dari penanganannya dan dari usianya. Nah, pada umumnya
Kalau kontraktur terjadi pada ekstremitas atas, itu juga biasanya bersamaan atau disertai juga kontraktur pada ekstremitas bawah. Jadi yang sering terpengaruh akibat kontraktur itu misalnya bahunya, shoulder ya, bisa juga terjadi pada pergelangan tangannya, atau pada sendi-sendi ekstremitas atas lainnya. Nah, pada kondisi kontraktur, seringkali bisa kita bantu untuk treatmentnya dengan penggunaan ortosis. Saya rasa nanti juga akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara yang lain. Kemudian kontraktur juga bisa terjadi pada ekstremitas bawah. Ya. Nah, kalau dilihat, kalau diamati bahwa kontraktur itu lebih sering terjadi pada ekstremitas bawah bila dibandingkan dengan ekstremitas atas. Jadi rentang gerak atau biasanya kita kenal dengan range of motion-nya itu berkurang atau hilang. Ya. Biasanya pada usia-usia yang lebih dini. Nah, kalau pada ekstremitas bawah, yang sering terjadi kontraktur yaitu pada sendi panggul, sendi lutut, atau sendi pergelangan kaki. Ya. Kadang juga bisa kita temukan kondisi talipes equinus. Jadi, pada semua sendi ekstremitas bawah bisa terjadi kontraktur. Pada spinal muscular atrophy juga bisa terjadi fraktur atau patah tulang. Ya, ini merupakan komplikasi yang terjadi terutama pada spinal muscular atrophy yang tipe 2 atau tipe 3A. Ya. Nah, kalau yang fraktur yang bisa juga terjadi pada yang tipe 1, jadi pada saat masih kecil, 0 sampai 6 bulan tersebut. Kebanyakan fraktur pada SMA ini terjadi pada daerah ekstremitas atas, terutama pada fraktur pada suprakondiler humeri. Nah, kemudian bisa terjadi fraktur pada tungkai bawah. Ini pada contoh gambar ini fraktur pada tungkai bawah ya. Nah, bila terjadi fraktur ya kita treatment sesuai dengan fraktur tersebut. Kelainan ortopedi lainnya yang bisa terjadi pada spinal muscular atrophy yaitu pelvic obliquity. Yaitu yang kita kenal biasanya kita bilang panggulnya miring. Ya. Jadi kalau kita lihat atau kita periksa dan ukur adalah terdapat ketidak simetrisan atau tidak rata panggulnya itu. Nah, hal ini disebabkan karena kelemahan otot, karena kontraktur pada sendi panggulnya atau kombinasi keduanya. Seringkali juga pelvic obliquity itu kita temukan pada kondisi yang skoliosis. Jadi pada kondisi skoliosis juga kita temukan kemiringan panggul. Ya. Ini seringkali kita temukan pada spinal muscular atrophy yang non-ambulatori, biasanya kondisi ini. Jadi ini adalah contoh gambar di mana tidak terjadi kemiringan dari panggul. Nah, kalau kemiringan panggul itu cukup berat, itu kadang bisa terjadi dislokasi, atau setidaknya bisa terjadi subluxasi dari sendi panggulnya, hip joint-nya. Nah, tapi pada kelompok spinal muscular atrophy yang bisa berjalan, ya, itu biasanya resiko atau terjadinya dislokasi atau subluxasi ini relatif kecil. Bagaimana kita mentreatment kelainan-kelainan ortopedi pada spinal muscular atrophy? Jadi yang tadi sudah kita singgung bahwa treatment akan lebih sesuai atau lebih mudah kita lakukan, kita sesuaikan dengan fungsionalnya. Jadi pada non-sitter, biasanya penata laksanaan tulang belakangnya dilakukan terutama fungsinya untuk fungsi pernafasannya dan sampai nutrisinya yang stabil. Kadang kita bisa memakai
alat bantu berupa ortosis, sehingga pada non-sitter ini memungkinkan posisi duduk sehingga menjadi lebih stabil pada saat duduk, sehingga kualitasnya lebih bagus ya. Ini juga disinggung bahwa pada supine cup angle, pada posisi duduk menggunakan brace, itu bisa kita pakai sebagai follow up untuk kelompok yang non-sitter ini. Nah, pada kelompok yang sitter, ini skoliosis itu sangat umum terjadi pada spinal muscular atrophy yang tipe 1 atau tipe 2. Untuk yang tipe 1, 2 ini, kalau skoliosisnya itu lebih dari 20 derajat, kita harus observasi maksimal setiap 6 bulan. Jadi kita harus follow up pada kelompok spinal muscular atrophy yang tipe 1 dan 2 ini, kalau kelengkungan tulang belakangnya itu lebih dari 20 derajat, kita harus follow up lagi. Harus kita foto ulang, harus kita periksa kondisi tulang belakangnya setiap 6 bulan. Nah, umumnya kita bisa membantu pada skoliosis ini dengan penggunaan ortosis, atau biasanya kita dengar itu kita pakaikan brace. Ya. Kapan kita memakaikan brace pada kelompok spinal muscular atrophy ini? Bila kelengkungan tulang belakangnya itu atau corpse angle-nya itu lebih dari 20 derajat. Ya. Kita lihat ada beberapa macam brace yang sering kita pakai. Dan sekarang untuk yang zaman sekarang sudah banyak tipe-tipe brace yang baru-baru yang lebih canggih-canggih, ada teknologi-teknologinya dalam pembuatannya. Kalau dulu kita kenalnya itu ada brace yang tipe Boston brace, atau biasanya kita kenal sebagai ortosis thoracolumbo-sacral. Ya. Kita juga kenal ada Milwaukee brace, atau kita kenal cervico-thoracolumbo-sacral ortosis. Nah, ada juga soft bracing. Ya. Ini soft bracing biasanya direkomendasikan pada skoliosis yang disebabkan karena neuromuskuler untuk membantu mencegah perkembangan dan juga meningkatkan kualitas hidup pada pasiennya. Nah, bila terjadi skoliosis atau terjadi deformitas pada tulang belakangnya, maka secara sederhana bisa kita lakukan manajemennya, bisa kita lihat pada gambar ini, bahwa setelah kita melakukan pemeriksaan fisik pada tulang belakangnya, biasanya selalu pasien kita lakukan X-ray. Sekarang ada X-ray scoliosis view yang bisa memperlihatkan tulang belakang dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kemudian kita evaluasi corpse angle-nya. Bila corpse angle-nya itu kurang dari 15 derajat atau 20 derajat, ini kita observasi. Ya, observasi. Kalau misalnya corpse angle-nya itu lebih dari 15 sampai 20 derajat, kita bisa memberikan alat bantu atau brace seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita observasi juga. Tadi sudah kita singgung kalau misalnya kita pasang brace, kita harus observasi atau follow up maksimal 6 bulan. Kalau bisa di follow up lebih sering lagi lebih baik. Nah, kalau setelah kita lakukan foto scoliosis view X-ray, itu kita temukan bahwa corpse angle-nya lebih dari 50 derajat, pada umumnya kita rekomendasikan atau kita sarankan pada kondisi ini dilakukan tindakan operasi. Ya, tinggal nanti kita lihat operasinya, jenisnya, atau tekniknya memakai teknik apa. Bila pasiennya adalah tulangnya masih imatur atau istilahnya skeletally imatur, maka kita memakai teknik yang menggunakan
growing rods, atau kita menggunakan Vector, atau kita menggunakan magnetic bars. Tapi pada pasien yang tulangnya sudah matur, atau kita bilang tulang dewasa, pertumbuhannya sudah selesai, maka teknik operasinya kita melakukan spinal fusion. Jadi ini adalah secara sederhana bagaimana manajemen pada deformitas tulang belakang pada kondisi spinal muscular atrophy. Nah, untuk tindakan operasi pada skoliosis, ini penelitian-penelitian sudah menunjukkan bahwa tindakan operasi ini dapat mempertahankan atau memperbaiki fungsi paru, ya. Kemudian meningkatkan asuhan keperawatan, membuat kondisi pasien lebih nyaman karena terjadi koreksi dari kelengkungan tulang belakangnya, kemudian penampilan lebih baik karena skoliosisnya sudah dikoreksi untuk menjadi lebih baik, sehingga secara general atau secara umum kualitas hidupnya lebih baik. Ya. Keuntungan atau kelebihan dari dilakukan operasi skoliosis yang sesuai indikasinya, yaitu peningkatan pada keseimbangan pada saat pasien duduk, kemudian tulang belakang dan batang tubuhnya sendiri menjadi lebih stabil, sehingga menghasilkan fungsional yang lebih baik. Ya. Keuntungan lainnya adalah peningkatan estetika, peningkatan tinggi pada saat duduk, dan mengurangi nyeri punggung. Kemudian pelvic obliquity-nya juga bisa kita koreksi pada saat dilakukan operasi skoliosisnya tersebut. Jadi bisa berkurang kemiringan dari sendi panggulnya. Tetapi operasi juga mempunyai beberapa resiko. Jadi kita bilang resiko, ya, resiko operasi. Semua tindakan kan ada resikonya. Dengan kondisi yang seperti sekarang sudah banyak pemeriksaan, sudah banyak alat-alat yang canggih, teknologi canggih, biasanya resiko bisa kita minimalkan sekali. Tapi tetap harus kita inform concern pada pasien atau pada keluarga bahwa risiko operasi yang bisa terjadi, misalnya terjadi perdarahan saat operasi, kemudian bisa terjadi gangguan pernafasan, ada risiko bisa terjadi infeksi, ada risiko bisa terjadi gangguan saraf, dan juga pasca operasi bisa nyeri. Nah, semua ini harus kita jelaskan, dan kita harus menjelaskan hal apa atau tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko operasi tersebut. Jadi tadi sudah kita singgung bahwa operasi pada skoliosis itu biasanya kita rekomendasikan pada angle corpse angle-nya lebih dari 50 derajat. Ini adalah tadi sudah disinggung di depan, pembedahan biasanya dipertimbangkan kalau untuk anak usia di atas 10 tahun dengan kurva 40 derajat atau 50 derajat, itu bisa dipertimbangkan jenis operasi, misalnya spinal fusion, kita pakai growing rods, atau kita pakai Vector. Vector itu adalah singkatan dari Vertical Expandable Prosthetic Titanium Ribs. Atau kalau untuk anak usia kurang dari 5 tahun yang mengalami skoliosis cukup berat kelengkungannya dan progresnya bertambah bengkoknya itu cepat, biasanya kita bisa pakai yang untuk usia 5 tahun yang masih pertumbuhannya cepat, itu kita pakai growing rods atau kita pakai Vector tadi itu. Ini adalah contoh-contoh dari jenis operasinya. Untuk yang paling kiri ini adalah spinal fusion. Ini adalah kelengkungannya yang biasa terjadi. Tadi sudah kita singgung, paling banyak terjadi pada thoracolumbar. Ini adalah yang sebelah kanan adalah setelah operasi. Jadi kelengkungannya atau corpse angle-nya berkurang. Yang perlu kita informasikan juga bahwa operasi pada skoliosis ini tidak membuat
tulang belakang yang bengkok itu menjadi betul-betul lurus, jadi 0 derajat seperti orang normal. Karena pada umumnya yang bisa kita koreksi itu tidak 100% bisa dikoreksi semua. Kalau dilakukan penelitian, rata-rata yang bisa terkoreksi sekitar 50-60% dari kelengkungannya. Sehingga banyak dokter yang sering menginformasikan atau merekomendasikan operasi sebelum menjadi kelengkungannya itu sangat berat. Jadi sesuai indikasi tadi kita 40-50 derajat kita sudah menyarankan tindakan operasi, jadi jangan tunggu sampai kelengkungan tulang belakangnya itu cukup berat, karena kita tidak bisa mengkoreksi atau memperbaiki sampai 100%. Ya. Kalau foto yang di tengah ini adalah contoh dari penggunaan growing rods, kemudian yang paling kanan ini contoh dari penggunaan teknik vector tadi, vertical expandable prosthetic titanium ribs. Jadi secara kesimpulannya bahwa pada spinal muscular atrophy ini sering ditemukan juga kelainan-kelainan ortopedi yang antara lain adalah tadi kita singgung skoliosis, ada kontraktur, ada pelvic obliquity, dan lain-lain. Sehingga semakin dini atau semakin cepat kita bisa mendiagnosa atau mengenali kelainan-kelainan pada spinal muscular atrophy ini akan memberikan treatment yang lebih baik, ya, sehingga perawatan yang lebih dini dan tepat pada spinal muscular atrophy ini bisa memberikan hasil yang baik. Memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil atau treatment kita, misalnya usia, tingkat berat ringannya skoliosis, kemudian kondisi paru-parunya, dan lain-lain. Tapi kembali lagi, bila kita mendiagnosa atau mengenali kelainan-kelainannya lebih dini, maka akan memberikan hasil atau secara fungsi akan lebih baik. Sehingga disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis yang terkait, itu semakin awal semakin baik untuk menilai atau memeriksa kondisi anak yang spinal muscular atrophy ini. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kelainan ortopedi yang berhubungan dengan spinal muscular atrophy. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia mungkin. Baik, terima kasih Dr. Carlos atas materi yang telah disampaikan. Sangat informatif dan memberikan insight yang baru ya mengenai apa itu SMA, tipe-tipe SMA, cara manajemen SMA, dan mungkin kalau bisa saya rangkumkan sedikit gitu apa materi dari Dr. Carlos, SMA, spinal muscular atrophy, yaitu suatu kelompok gangguan neuromuskular yang mengakibatkan atrofi otot progresif, kelemahan, dan bahkan kelumpuhan. Gejala dan manifestasi klinis SMA yaitu pada sistem saraf dan otot, sistem pernafasan, dan sistem saraf otonomis dan sensoris. Ada 5 tipe SMA, yaitu tipe 0, 1, 2, 3, dan 4, di mana masing-masing tipe ini memiliki berbagai macam gejala dan yang mengikuti tipe-tipenya. Ada juga klasifikasi SMA yang terbagi menjadi non-sitter, sitter, dan walkers, di mana masing-masing ini memiliki manajemen-manajemen yang berbeda juga. Serta SMA itu ternyata memiliki hubungan yang dekat dengan kelainan ortopedi, yaitu skoliosis, kontraktur, fraktur, dan pelvic obliquity. Dan mungkin saya yakin teman-teman peserta di sini juga pasti belajar banyak dari materi dari Dr. Carlos, atau mungkin masih ada yang bingung, masih ada yang sempat terlewat mungkin, atau ada yang penasaran nih. Nah, untuk itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan Dr. Carlos. Begitu ya, Dok ya. Untuk teman-teman yang mungkin akan memiliki pertanyaan bisa raise hand, dan juga ingin bertanya melalui chat dapat mengirimkan ke saya lewat private chat ya. Ini sudah ada Dok yang raise hand atas nama Tri Astuti, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan.
Untuk Tri Astuti. Oh ya, mungkin ada kendala jaringan ya ini. Masih connecting ke audio. Oke, oke. Mungkin untuk teman-teman peserta yang lain yang ingin berikan pertanyaan bisa raise hand atau bisa mengirimkan via chat, tidak masalah. Sudah. Baik, ini dengan Kak Tati, ada yang mau berikan pertanyaan, mungkin ya bisa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Halo, assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam. Silakan Bu. Saya Ibu Tati dari Jogja, dokter. Kebetulan anak saya itu SMA tipe 2, umurnya sekarang 18 bulan. Ya. Yang saya tanyakan, dokter, saya itu kan tidak mengetahui apakah anak saya itu sudah skoliosis atau belum. Nah, kan belum pernah diperiksa ya dokter, cuman selama ini kan baru protokol obat saja. Nah, untuk mencegah terjadi skoliosis itu apakah perlu dipakaikan bracing lebih awal ataukah harus pemeriksaan dulu baru kita memakai itu untuk pencegahannya, dokter? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi seperti yang sudah saya singgung bahwa untuk melihat skoliosis sebenarnya ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan ronsennya ya Bu ya. Untuk pemeriksaan fisik mungkin Ibu sepintas-sepintas bisa saya informasikan supaya bisa melihat kalau di rumah misalnya. Pada skoliosis biasanya kita melihat posturnya kan Bu ya, misalnya kalau bisa didudukkan misalnya atau dalam posisi berbaring kita bisa melihat posturnya dari bahu, postur tulang belakangnya apa ada lengkungan atau tidak. Tetapi untuk memastikan atau diagnosa pastinya memang kita memerlukan pemeriksaan ronsen, Ibu. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa pemakaian brace itu ada indikasinya. Tidak semua langsung kita pasang brace. Rata-rata kita pasang brace bila setelah kita ukur kelengkungannya itu lebih dari 20 derajat. Itu. Jadi kalau sudah kita foto ronsen, kita ukur lebih dari 20 derajat, kita indikasikan untuk pemasangan brace. Kemudian tipe brace mana yang dipilih, karena ada beberapa macam brace. Tadi sudah saya singgung ada misalnya Boston brace atau ada juga Milwaukee brace tipenya. Itu kita juga bisa dapat informasinya dari setelah kita melakukan pemeriksaan ronsen. Gitu. Jadi memang lebih disarankan mungkin diperiksakan dulu ke dokter ortopedi di dekat tempat Ibu. Kemudian bisa diperiksa, kemudian bisa dilakukan pemeriksaan skoliosis itu Bu, foto ronsen skoliosis. Baru kita simpulkan. Nanti biasanya yang membuat atau merancang brace-nya itu dari kolega dari dokter rehab medik, ya Bu ya. Biasanya dari situ nanti kemudian dirancang atau dibuatkan brace-nya sesuai dengan yang diperlukan. Begitu Ibu. Iya. Mungkin saran saya periksakan dulu ke ortopedi untuk memastikan ada skoliosis atau tidak. Oh iya. Terima kasih dokter Carlos. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Tati dan juga dari Dr. Carlos yang sudah menjawab pertanyaan. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke private chat, Dok. Ini ada pertanyaan dari Anonymous melalui Bu Lydia, Komunitas SMA Indonesia. Mohon bertanya untuk Dr. Carlos, untuk anak yang lordosis skoliosisnya sudah berat, SMA tipe 2,
usia 11 tahun, kemanakah bisa dirujuk untuk melakukan spinal surgery ya, Dok? Baik, langsung saya jawab aja. Kalau misalnya pada skoliosis berat usia 11 tahun, kelengkungannya biasanya bukan hanya lordotik ya. Jadi skoliosis itu tadi sudah saya singgung bahwa kelengkungan yang tidak normal pada 3 dimensi. Jadi dari samping-samping ke depan dan terputar. Kalau sudah berat, disarankan untuk ke ortopedi konsultan tulang belakang di kotanya atau di daerahnya situ ya. Saya rasa di banyak kota-kota di Indonesia ini sudah ada ortopedi khusus tulang belakang. Nanti bisa dilakukan tindakan operasi. Gitu. Jadi kalau umur 11 tahun, skoliosis berat, tadi pilihannya bisa kita pakai sesuai dengan yang materi tadi, bisa kita pakai spinal fusion. Ada contoh gambarnya tadi kan. Bisa dilakukan di rumah sakit di kota ibu. Gitu. Ya. Baik, terima kasih jawabannya dokter, dan terima kasih juga untuk penanya. Baik, ini ada yang raise hand, Dok, atas nama Kak Syakira. Mungkin bisa langsung on mic saja dan ajukan pertanyaan. Halo, terima kasih dokter buat kesempatannya. Saya mau izin bertanya dok mengenai SMA. Jadi kan kalau dari tadi itu dibahas secara physical treatment-nya. Saya ingin bertanya, apakah mental health itu affect so much di bagian treatment buat SMA, dan kalau emang affect, biasanya mental health-nya didukung buat pasien-pasien ini pakai apa ya dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat secara kondisi spinal muscular atrophy ini memang kita tidak bisa melihat dari satu faktor-faktor saja. Memang yang saya bicarakan pagi ini perspektif atau sudut pandang ortopedi untuk kondisi spinal muscular atrophy. Tetapi ini juga pertanyaannya tadi bagaimana kita dari faktor mentalnya. Memang pada kondisi ini kita juga harus memikirkan atau mempertimbangkan mental dari yang mengalami spinal muscular atrophy maupun keluarganya, sehingga kita biasanya juga menyarankan suatu konsultasi. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita memang harus merawat atau mentreatment sesuatu itu secara holistik dari semua aspek, termasuk dari mental aspeknya juga. Jadi biasa kita juga melakukan suatu konsultasi untuk, tapi bukan di ortopedi ya, konsultasinya itu bisa ke spesialis yang lainnya atau ke ahli yang lainnya untuk membangun atau untuk mentreatment masalah mentalnya itu. Jadi bukan hanya yang mengalami spinal muscular atrophy tapi juga keluarganya. Begitu ya, saya kira. Baik dok, sudah jelas. Terima kasih dok atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk penanya Syakira dan juga Dr. Carlos yang memberikan jawaban. Ada pertanyaan lagi nih dok di private chat dari Lala. Mohon izin bertanya, saya pernah membaca bahwa salah satu obat untuk SMA adalah nusinersen. Kira-kira untuk nusinersen berapa lama terapinya ya dok? Terima kasih dokter. Oke, jadi untuk treatment secara medikamentosa atau obatnya nanti mungkin akan dibahas oleh pembicara yang lain, nanti ada yang membahasnya. Ya, saya rasa mungkin lebih baik dibahas oleh pembicara yang lain dari sudut pandang. Nanti ada pembicara dari spesialis yang lain ya, ada. Oke, mungkin nanti dijawab oleh pembicara yang lain aja kalau itu. Baik, mungkin untuk pertanyaan dari Lala ini bisa di-keep untuk nanti pembicara workshop ya, masih ada banyak pembicara juga. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dok. Ini dari Syafa Kairunisa Wibisono. Selamat pagi, Dr. Carlos. Perkenalkan nama saya Syafa. Saya ingin bertanya, saya memiliki skoliosis dengan kurva 15 derajat. Umur saya 19 tahun, jadi saya tidak bisa menggunakan braces. Sejauh ini, saya hanya mengubah kebiasaan saya seperti mengurangi membawa barang berat dan membiasakan duduk tegak. Apakah ada aktivitas atau olahraga yang bisa saya lakukan untuk saya, minimal mengurangi rasa nyeri di tulang belakang? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab aja. Jadi pada skoliosis dengan Cobb's angle atau kelengkungannya 15 derajat, memang pada umumnya kita masih belum menyarankan untuk pemakaian brace. Karena pemakaian brace itu juga suatu
kalau saya biasanya menjelaskan pada pasien itu komitmen. Karena pemakaian brace-nya itu kalau pada buku-buku teori yang lama disarankan memakainya 23 jam sehari. Jadi hanya dilepas pada saat mandi. Nah, itu kan butuh komitmen dari yang memakainya ya. Cukup tidak nyaman soalnya memakai brace-nya. Sehingga pada yang kurang dari 20 derajat yang belum memakai brace, biasanya kita menyarankan suatu exercise. Sekarang sudah banyak diberikan, ada senam skoliosis, kemudian ada membiasakan postur-postur yang baik pada yang mengalami skoliosis, kemudian ada olahraga-olahraga atau gerakan-gerakan yang disarankan pada skoliosis. Nanti mungkin juga akan dibahas oleh pembicara yang lain dari spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya, mungkin ya ada ya nanti untuk senam-senamnya atau olahraganya, exercise-nya, membiasakan postur yang baik. Jadi semuanya itu memang kalau di pandangan saya, misalnya, oh tadi dibilang tidak membiasakan membawa tas yang berat dan sebagainya, tidak membiasakan duduk dengan postur miring, ada yang sukanya duduk miring sambil pegang HP gitu ya, zaman sekarang kan duduk lama sampai tulangnya miring-miring gitu. Biasakanlah postur yang baik pada saat beraktivitas, baik itu pada saat duduk atau pada saat berdiri, postur kita harus tetap dalam posisi yang bagus. Dan kemudian lakukan olahraga, senam-senam untuk tulang belakangnya, kemudian olahraga yang bermanfaat untuk tulang belakang. Saya rasa nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara yang lain. Baik, terima kasih untuk jawabannya, dokter. Ini juga ada yang bertanya di Everyone, dok. Dari Abiyu Ezar Firdausi. Halo dok, saya mau tanya, apa keuntungan dari operasi skoliosisnya dan apakah presentasi kegagalan dari operasi? Apakah dokter menganjurkan orang-orang untuk melakukannya? Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan bahwa indikasi operasi biasanya disarankan pada kelengkungan 40 derajat atau 50 derajat atau lebih. Ya, tadi juga sudah disinggung bahwa operasi ini sangat menunjang atau memperbaiki fungsi atau fungsional, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan aktivitas dari yang mengalami spinal muscular atrophy ini. Kalau pada postur yang kelengkungannya lebih dari 50 derajat kemudian tidak kita operasi, bila kita hubungkannya dengan spinal muscular atrophy, kelengkungan itu akan cepat bertambah berat, yang mana kemudian bisa membuat suatu istilahnya komplikasi ya, atau bisa mengganggu mulai dari sistem pernafasan kita. Nafas kita akan menjadi agak kurang baik karena rongga pleuranya akan lebih sempit akibat kelengkungannya dari skoliosis tersebut. Sehingga memang kalau saya akan menyarankan operasi kalau lebih dari 40 atau 50 derajat. Kalau pertanyaannya apakah ada resikonya, tadi juga sudah saya singgung bahwa resiko operasi pada skoliosis itu misalnya perdarahan, infeksi, gangguan saraf, dan lain-lain, itu memang resiko ada, tetapi relatif resiko itu bisa diperkecil pada zaman sekarang dengan teknologi-teknologi yang sudah ada. Banyak jurnal atau banyak penelitian yang bilang resikonya atau kemungkinan terjadinya itu kurang dari 1%. Jadi relatif antara manfaat yang bisa kita ambil atau yang bisa kita dapat dari tindakan operasi itu, kemudian resiko yang terjadi relatif minimal, maka sekarang saya masih menyarankan sih operasi untuk mengkoreksi skoliosis pada spinal muscular dystrophy ini, atrofi ini. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih banyak jawabannya dokter. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya ya, dari Kak Sylvia Sumargi. Selamat siang dok, untuk kasus pelvic obliquity, intervensi apa yang disarankan? Terima kasih. Oke, pelvic obliquity seringkali itu timbul bersamaan atau bersamaan dengan skoliosis.
ya. Jadi kemiringan dari panggul ini juga bersamaan dengan skoliosis, sehingga pada saat kita melakukan koreksi atau tindakan operasi untuk mengkoreksi skoliosisnya, maka obliquity-nya ini, pelvic obliquity-nya ini bisa kita koreksi juga. Jadi bila sudah berat, biasanya kita sarankan juga operasi tindakannya. Baik, begitu ya, Dok. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari peserta komunitas SMA Indonesia, Arik Dimas. Kak Arik Dimas. Halo dok, saya Arik dari komunitas SMA, seorang penyandang SMA. Untuk pasien SMA kan memiliki kekuatan otot yang lebih lemah dibandingkan orang umum. Jika melakukan operasi skoliosis, bagaimana kemampuan recovery-nya ya dok? Apakah tingkat resikonya tinggi? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tadi sudah saya singgung bahwa memang kita tahu bahwa pada spinal muscular atrophy ini terjadi kelemahan otot ya, weakness of the muscle, sehingga terjadi skoliosis. Kemudian kapan kita harus operasi? Biasanya kalau kelengkungannya lebih dari 40 atau 50 derajat. Bagaimana resiko pemulihannya? Oke, pemulihannya akan membutuhkan waktu mungkin lebih ya. Sedikit lebih lama dari tipe skoliosis yang lain. Kita tahu skoliosis ada yang tipe yang lain ya, adolescent idiopathic scoliosis dan sebagainya. Butuh pemulihan yang sedikit lebih lama, tetapi relatif saya bilang hasilnya atau pemulihannya relatif cukup baik. Ya. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah tingkat resikonya tinggi? Kalau resikonya saya rasa sama dengan skoliosis pada lainnya. Kemungkinan resikonya saya rasa sama. Nah tadi sudah saya singgung bahwa suatu tindakan tidak bisa kita bilang zero risk ya, nggak ada resiko sama sekali, nggak mungkin. Tapi relatif saya secara jurnal, secara penelitian, dibilang kurang dari 1% resiko operasi pada skoliosis, termasuk pada spinal muscular atrophy ini. Saya rasa bila memang sudah indikasi, sebaiknya dilakukan operasi. Baik, terima kasih banyak dokter Ya. jawabannya. Mungkin pertanyaan berikutnya dari Kak Diana Dwi Lestari. Halo dok, saya Diana dari Jogja. Saya skoliosis sudah cukup parah, sering merasakan sakit punggung jika punggung sedang pegal, kaku, dan seperti mati rasa. Cara mengatasi untuk meredakan sakitnya dengan cara apa ya dok? Baik, terima kasih. Ini tidak ada informasinya untuk umur dan derajat kelengkungannya ya, tulang belakangnya. Cuma yang bisa kita sarankan misalnya kalau belum indikasi operasi, maka harus rutin atau teratur melakukan exercise supaya tetap menggerakkan tulang, sendi, ototnya tetap harus dilatih sehingga semaksimal mungkin untuk menopang tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita kurang latihan, kurang exercise, otomatis otot itu mudah akan mengalami kayak nyeri ya, agak terganggu nyeri, nggak enak rasanya, cepat capek dan sebagainya. Nah kemudian apa tadi pertanyaannya, untuk meredakan nyerinya bagaimana? Tadi sarannya di exercise yang rutin dan teratur sesuai rekomendasi dari dokter, latihan-latihannya supaya tidak mudah merasakan nyeri dan kaku. Tapi kalau sudah indikasi operasi, misalnya kelengkungannya lebih dari 40-50 derajat, ya harus mengambil keputusan. Mungkin kalau sudah lebih 40-50 derajat harus operasi ya, lakukan operasi, kemudian lakukan prosedur-prosedur rehabilitasi yang disarankan oleh dokter sehingga cepat pulih dan bisa lebih nyaman. Kualitas hidupnya lebih bagus kalau setelah kita lakukan tindakan untuk mengkoreksi tersebut. Gitu. Jadi bisa menghubungi misalnya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk exercise-nya, bagaimana latihan olahraga di rumah, bagaimana supaya bisa dilakukan tiap hari secara rutin.
Ya. Baik, terima kasih banyak dokter atas pertanyaannya. Ini masih ada pertanyaan yang ke private chat, dok. Ya. Iya, dari Kak Nazifa Madia. Izin bertanya, dok, untuk mengidentifikasi adanya SMA pada anak, saya pernah mengetahui tentang PGD, namun ini cukup mahal. Apakah ada cara lain ya, dok? Terima kasih. Baik, ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan. Yang biasanya pada anak kemudian sering menemui atau memeriksakan anaknya pada dokter spesialis anak ya, seorang dokter spesialis pediatri. Nanti mungkin akan ada pembicara dari pediatri, pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kita lakukan di Indonesia, karena tidak semua saya rasa pemeriksaan bisa kita lakukan di sini. Kemudian mana yang dianggap lebih terjangkau mungkin ya, karena memang pemeriksaan-pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa spinal muscular atrophy ini memang cukup mahal. Jadi mungkin nanti saya kurang tahu informasi mengenai pemeriksaan mana yang relatif lebih terjangkau dan sudah bisa menegakkan diagnosanya itu. Nanti mungkin pembicara yang lain bisa menjelaskannya, saya rasa. Itu komentar saya. Baik, terima kasih dok. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, yang ini bisa ditanyakan juga, akan di-keep dan ditanyakan kepada pembicara yang lainnya nanti. Masih ada pembicara juga. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih dok, ini sempat terlewat ternyata agak tenggelam ya, mohon maaf. Dari Kak Franciscus _ Cilacap. Untuk Dokter Carlos, dok, kenapa banyak dokter yang nggak tahu tentang SMA ya? Jadi pemahaman sakit lumpuh layu lebih dipahami polio saja di masyarakat. Seperti pengalaman saya waktu kecil. Sekarang saya sudah 38 tahun, kelengkungan punggung sudah parah, bahkan ada luka kecil karena gesekan tulang rusuk dan pinggul. Kelengkungan makin parah karena saya kerja sama duduk, dan semakin bengkok makin mengganggu gerak fisik, makin lemah otot lengan, leher, paha, kaki. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang harus kita lihat juga bahwa spinal muscular atrophy ini termasuk kelainan yang tidak banyak ya, cukup bahkan kalau kita lihat di textbook atau di jurnal-jurnal, ini suatu yang cukup jarang terjadinya. Pertama, kenapa para dokter juga kurang paham atau kurang mengerti tentang spinal muscular atrophy, apalagi masyarakat awam misalnya ya. Kemudian pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk memastikan atau menegakkan diagnosanya juga masih cukup terbatas. Kemudian juga kondisi spinal muscular atrophy ini ada beberapa mirip atau ada diferensial diagnosisnya dengan kelainan pada otot juga yang kondisi kelainan lainnya, sehingga untuk memastikan ini spinal muscular atrophy juga masih cukup sulit ya. Nah, yang sering kita lihat bahwa pada spinal muscular atrophy ini kemudian terjadi kelainan di bidang ortopedi berupa skoliosis tadi. Jadi pertanyaannya, yang menanyakan tadi kan bilang bahwa beliaunya ini sudah usia dewasa, 38 tahun, skoliosis sudah berat, sudah ada kompensasi sampai ada luka, sampai ada gangguan tidak nyaman pada aktivitas sehari-hari dan sebagainya. Seperti yang sudah saya singgung bahwa memang semakin berat skoliosis pada spinal muscular atrophy ini bisa mengganggu fungsi, termasuk misalnya kalau sudah berat sekali, pada umumnya terjadi gangguan fungsi otot pernafasan ya, karena lengkungannya itu membuat rongga dada ini semakin sempit sehingga napas kurang bisa nyaman atau maksimal. Kemudian akibat kelengkungannya bisa menyebabkan otot, tulang dan sendinya tidak bisa tahan sehingga mudah sekali merasa pegal atau merasa tidak nyaman pada otot tulang belakang. Sehingga misalnya kalau kita follow up, memang kalau lebih dari 50 derajat, kita kembali lagi. Kita biasanya menyarankan suatu tindakan operasi, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidupnya, kualitasnya membuatnya lebih nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Saya kurang informasinya berapa derajat skoliosisnya.
Tapi kalau lebih dari 50 derajat, silahkan konsultasi pada spesialis ortopedi tulang belakang untuk tindakan lebih lanjutnya bagaimana. Akibat lengkungannya kemudian terjadi gesekan-gesekan sampai luka, itu juga membuat suatu problem pada treatment kita nantinya. Sehingga mungkin konsultasi pada dokter terdekat dulu bagaimana mengatasi kelainan ini ya, mengatasi kondisinya ini. Gitu. Jadi memang tidak banyak info, tidak banyak pengetahuan di masyarakat tentang spinal muscular atrophy ini. Jadi dengan salah satu acara ini mungkin bisa membuat kita membuka wawasan, membuka pemikiran kita, pengetahuan kita tentang spinal muscular atrophy ya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua penanya yang sudah bertanya pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih kepada Dr. Carlos atas kesediaannya untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah diajukan. Untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya sempat belum dijawab, nanti akan kami keep dan mungkin akan ditanyakan di lain waktu yang ada. Dan untuk sebelum mengakhiri sesi webinar pada hari ini, akan ada sesi foto bersama dan penyerahan sertifikat oleh Zaras Azimut selaku Project Officer Opening Ceremony Innovation AMSA UNER 2021 untuk Dr. Carlos Gracia Supriantono, binti spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan spine, selaku pemateri webinar pada hari ini. Untuk panitia yang bertugas mungkin bisa dibantu. Ambil gambar ya. Iya. 3, 2, 1. Udah. Baik, terima kasih banyak Dr. Carlos atas materi yang disampaikan. Luar biasa sekali ya Dok, antusias dari para peserta. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, selamat siang, sukses. Baik, Dok, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Zaras dan panitia, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Carlos sudah menyempatkan waktu pada hari ini untuk menjadi pemateri webinar pada acara Innovation AMSA UNER 2021. Sehat selalu dokter dan keluarga, dan sampai jumpa kembali di lain waktu, Dok. Apabila dokter memiliki kesibukan lain, tidak masalah Dok jika ingin meninggalkan Zoom, tapi kalau dokter mau stay juga mengikuti acara, tidak masalah juga, Dok. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Baik, dengan berakhirnya sesi webinar pada hari ini, saya, Cita, selaku moderator, mohon izin undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan bagi peserta dan hadirin sekalian. Terima kasih banyak semua, dan acara saya kembalikan kepada MC.